Dan uniknya, dulu IDS ini berawal bukan dari kampus, bukan dari universitas, tapi dari SMA di Malang. Dikenal SMA Dempo dari beliau pendiri IDS, Pak Wahyu Sigit, yang mengajar di sana, kemudian encourage ke siswa-siswinya untuk mempelajari capung, yang awalnya juga berawal dari hobi fotografi, kemudian ada kesulitan di situ ketika menemukan banyak jenis capung, ini identifikasinya bagaimana, ini apa jenisnya. Ternyata setelah dicari, waktu itu mungkin medianya hanya googling ya, sangat sulit. Hingga akhirnya waktu itu IDS mendapatkan kontak dari luar negeri. Jadi awal mula materi-materi termasuk buku, jurnal yang kami dapatkan itu dari luar negeri. Hingga berkembang sampai sekarang. Jadi dari gairah itu, gairah ya, keingintahuan tentang pengetahuan capung itu sendiri berkembang, akhirnya membentuk sebuah organisasi hingga sampai sekarang ada kegiatan. Nah, apa saja kegiatan di IDS? Ini lanjut. Jadi di IDS kegiatan utamanya memang saat ini adalah penelitian, karena seperti yang kita tahu, bahkan sampai saat ini data tentang capung di Indonesia masih sangat minim. Jadi kalau ditanya, bisa di Jawa sajalah ada berapa jenis capung di Jawa? Jawabannya masih sekitaran. Jadi dulu tahun 50-an ada peneliti dari Belanda yang punya data cukup banyak dari Museum Naturalis. Jadi setelah itu sama sekali tidak ada penelitian. Kalaupun ada mungkin tidak terekod. Nah, baru ini mulai 2010 hingga sekarang IDS juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan LIPI. Kemudian di luar negeri ada World Dragonfly Association, ada dari IUCN yang saling bertukar informasi sehingga sama-sama menyusun data capung di Indonesia ini. Nah, sampai sekarang pun misal kita lihat di IUCN itu, kalau kita lihat tentang spesies-spesies capung juga masih sedikit yang ada statusnya. Padahal mungkin kalau kita lihat di lapangan ada beberapa jenis yang mungkin statusnya kritis kalau misal ada review yang mendalam tentang itu. Jadi saya di sini tidak cerita tentang dasar-dasar capung, apa itu capung, kemudian bagaimana siklus hidupnya. Mungkin teman-teman sudah tahu atau mungkin banyaklah itu di YouTube. Jadi di sini ada di gambar kiri atas terlihat 3 orang sedang nyeser apa ya, jaring. Nah, itu aktivitas sedang mencari nimfa capung naiadnya. Jadi selain melihat keanekaragaman capung yang sudah dewasa, juga sangat perlu melihat fase naiadnya. Nah, di sini sedikit tricky, jadi mungkin jadi kesulitan tersendiri dibandingkan dengan penelitian kupu-kupu. Jadi mungkin kalau di kupu-kupu kesulitannya adalah mencari pohon inang, mengidentifikasi pohon inang dari kupu-kupu sehingga bisa tahu nanti ulatnya di mana. Nah, kalau di capung habitat nimfanya ada di air, di dalam air, dan itu di berbagai tipe
perairan. Bahkan ada juga yang bukan di air tapi di jaringan tanaman. Nah, menjadi tricky dan kesulitan tersendiri karena ya ketika kita ketemu di habitat yang misal danau yang luas atau kolam atau mungkin di sungai besar, ya sulit untuk mencari naiadnya. Itu eh, wah, ya perjuangan ketika sedang penelitian. Jadi ada pendataan tentang capung, bahkan sampai saat ini aktivitas yang paling banyak kami geluti masih di seputaran pendataan. Kemudian kami juga mengidentifikasi habitat, kemudian populasi. Mulai kami catat walaupun ketika bicara tentang populasi mungkin masih sangat jauh dari kata cukup ya, karena ketika kita penelitian populasi mungkin harus sangat berkala dan itu jadi kesulitan tersendiri. Misal kita masuk di hutan yang jauh, dan yang sedang dikerjakan sekarang ada di Nusa Kambangan, untuk masuk ke areanya pun izinnya susah, aksesnya juga susah, sehingga jadi tantangan tersendiri. Nah, dari sini saya coba ceritakan dari perspektif saya yang mungkin eh, sedikit menarik. Jadi beberapa dari kami menyukai penelitian dan juga sekaligus seni. Jadi dari aktivitas penelitian ini kami coba dokumentasikan capung-capung tersebut, kami coba dokumentasikan aktivitas, dan itu yang kemudian kami coba hadirkan sebagai ilmu pengetahuan dan juga sajian yang bisa diketahui semua orang. Itu. Dan silahkan lanjut. Nah, ini aktivitas utama. Jadi selain aktivitas utama tentang penelitian, kami juga ada edukasi. Sasaran edukasi kami saat ini lebih banyak di tingkat dasar. Jadi ke SD, SMP, ataupun SMA. Jadi beberapa kali kami edukasi ke SD. Jadi sambil kegiatan penelitian, kami akan menyisihkan waktu untuk datang ke SD, ya sekolahan yang terdekat dari lokasi kami riset, untuk kami kenalkan apa itu capung, kemudian kami coba berdiskusi apa mereka masih mengenal dengan capung, kemudian bagaimana mereka mengenali alam. Sebenarnya tidak hanya capung, biasanya kami juga eh, mendata yang lain juga, ada kupu-kupu, ada burung, jadi ada biodiversitas yang eh, juga berasosiasi dengan capung, dengan habitat perairan. Ada edukasi, kemudian dari hasil-hasil penelitian kami ada yang disusun jadi naskah ilmiah, juga yang disusun menjadi buku. Jadi yang sering kami lakukan adalah mendokumentasikan foto-foto di capung, ada keragaman capung, kemudian itu yang kami bukukan. Jadi buku visual. Jadi kesulitan kami dulu, kan sekarang kita melihat jurnal-jurnal tahun 50-an, kalau mau identifikasi capung, ya adanya deskripsi, itu pun bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Kemudian kalaupun ada ilustrasi, hanya ilustrasi kecil dari anal appendage atau dari bagian-bagian kecil, yang itu sangat sulit. Nah, jadi dari kesulitan itu kami coba sederhanakan melalui fotografi untuk menghadirkan visual yang lebih bagus, dan mungkin dalam rangka mempermudah juga kita untuk mengetahui jenis.
Baik, ini belum lanjut ya? Masih loading. Nah, di sini nanti saya akan coba perlihatkan beberapa foto. Jadi foto jenis-jenis capung yang ya hanya cuplikan saja sih sudah kami dapatkan. Bahkan untuk mengenalkan capung di masyarakat ada kesulitan juga karena saat ini yang bisa kita akses mungkin adalah nama ilmiah. Kita bisa identifikasi sampai nama ilmiah. Kalau ditanya nama lokalnya itu apa, ya capung, semuanya capung, capung, capung jarum. Nah, ini ada gambaran tentang sebuah aktivitas. Jadi ada teman saya, Friendly, sedang motret dan kemudian saya menunggu. Jadi setelah dia motret, baru capungnya ditangkap untuk uh, identifikasi lebih lanjut. Jadi kadang penelitian capung tidak selesai di foto saja, jadi perlu tangkap spesimen untuk mungkin identifikasi lebih detail, atau mungkin juga bisa dibawa ke lab untuk uji DNA. Jadi kayaknya ini uh, presentasinya berat karena mungkin isinya foto-foto saja. Jadi, ini lokasinya dulu di sekitar Danau Toba. Jadi uh, masih kesulitan ya untuk lanjutkan. Nah, ini pendiri IDS, Bapak kami, Bapak Wahyu Sigit sedang uh, memfoto capung di sungai, ya ini di Danau Toba, di sekitar Danau Toba juga di sungai. Nah, mungkin seperti ini gambaran perjuangan ketika mendapatkan untuk mendapatkan gambar yang bagus. Jadi ya seluruh badan basah kecuali kamera saja mungkin yang kita perjuangkan untuk tidak basah. Jadi seperti itu. Nah, ini gambaran edukasi. Jadi eh, ada edukasi di kelas. Jadi mengenalkan capung, biodiversitas, mengenalkan lingkungan di ruangan mungkin dengan diskusi, dengan nyanyian, dengan menggambar. Nah, kemudian ada juga aktivitas mengenalkan langsung di habitatnya. Jadi melihat keragaman jenis capung di habitatnya. Nah, memang mayoritas yang kami lakukan baru di eh, tingkat pendidikan dasar. Di lain sisi juga sulit juga mungkin kalau langsung ke bapak ibu-ibu yang di masyarakat, karena kan pasti tanya ini fungsinya untuk apa, bingung juga jawabnya. Tapi di lain sisi sebenarnya capung ini mungkin di sawah dia kan predator, jadi dia ada juga eh, manfaatnya untuk pengendalian hama. Tapi memang sejauh ini penelitian untuk itu masih sangat sedikit. Kita dulu di Bali itu ada orang naturalis dari Jerman, dia ingin mencoba eh, menghadirkan habitat capung di sekitar sawah
habitat dan mungkin tempat tengger ya. Jadi supaya capung itu hadir di situ, melihat bagaimana pengaruhnya terhadap eh, penurunan hama. Ini aktivitas yang menarik sebenarnya. Tapi memang sampai saat ini masih sangat sedikit penelitian-penelitian seperti ini. Mungkin untuk teman-teman dari Kutrik dari Surabaya, jadi bisa jadi judul yang menarik ketika mau menggeluti bidang seperti ini. Atau mungkin yang suka menjelajah untuk penelitian biodiversitas capung di Indonesia juga masih sangat sedikit. Jadi lanjut mungkin. Sekilas ya mungkin yang saya ingat ya, kalau saya sendiri mungkin baru di sekitar Jawa. Jawa itu pun kayak data yang di Jawa Barat itu karena mungkin kami lokasi ada di Jogja dan Jawa Timur dulu, jadi aktivitas kami belum banyak yang di Jawa Barat, dan aktivitas teman-teman yang di Jawa Barat pun juga kami juga belum ada koordinasi yang intens. Jadi kami masih sedikit kesulitan untuk mengakses jenis-jenis capung yang di Jawa Barat. Kayak contohnya sebenarnya ada satu capung jenis endemik Jawa yang goib ini ya katanya. Jadi sulit untuk ditemukan. Kemudian ada ternyata di Sukabumi di dataran rendah. Nah, ini sebenarnya ya peluang. Jadi bahkan di Jawa pun ya belum tuntas untuk penelitian biodiversitasnya. Apalagi ke Sumatera, ke Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Lanjut. Nah, ya ini mungkin yang bikin berat ya, karena hanya foto-foto saja. Jadi ini salah satu jenis capung. Kalau capung itu kan ordo Odonata, ordonya ada dua, Lepidoptera dan nah ini Lepidoptera yang terkecil. Nah mungkin kalau teman-teman pernah lihat ini, mungkin kalau yang asalnya dari Kalimantan, Sumatera, umum ya di sini. Tapi kalau di Jawa ini tidak ada. Jadi sebenarnya memang hanya di Sumatera dan Kalimantan. Di Indonesia, di Maluku juga ada, Sulawesi. Lanjut. Ini versi basis viola. Ini saya temukan di Mentawai, jadi di Pulau Siberut itu ke sana. Jadi salah satu aktivitas utama kami ketika eksplorasi adalah dokumentasi foto. Jadi kami berusaha melengkapi dokumentasi foto untuk baru untuk jenis-jenisnya dulu. Ya, kami berusaha memfoto detail juga supaya bisa memastikan untuk identifikasinya. Tapi yang jelas ini pun juga sebagai mungkin peluang riset ya untuk teman-teman yang suka jalan-jalan. Jadi di Sumatera itu juga masih banyak, atau di Jawa lah, di Jawa lokasi-lokasi yang dieksplor secara detail. Nah ini bisa dieksplor. Nah lanjut aja. Jadi ini uh, uh, saya coba tampilkan beberapa foto. Nah ini
Belagu Sumaterana ini dari Mentawai juga. Lanjut. Nah ini kita, nah ini salah satu capung yang endemik juga di Sumatera, Egois nauro dari Mentawai juga. Lanjut. Nah, ini saya mencoba menampilkan sebuah karya fotografi. Jadi dari fotografi bisa terlihat juga bagian-bagian detail dari capung tersebut, sehingga untuk identifikasi lebih jelas dan mungkin bisa untuk seni juga. Lanjut. Nah ini satu jenis capung yang baru dipublikasikan tahun 2016 dari Mentawai juga, Helesima Fantoli. Nah ini sebenarnya yang mendeskripsikan mendeskripsikan dari spesimen lama tahun lama saya lupa, 60-an mungkin. Jadi spesimen kering di Museum Naturalis di Belanda, dan ini baru dipublikasikan tahun 2016 sebagai new species. Lanjut. Nah ini juga salah satu jenis capung yang unik, dia trihager, Gryobaptatorida. Jadi dia bertenggernya di batang utama pohon, kayak nempel di pohon, memeluk pohon. Nah ini ya juga jenis capung yang mudah, cukup umum ditemui di Sumatera. Foto dari Pak Wahyu Sigit. Nah, jadi dari fotografi kita juga bisa menguak perilaku-perilaku capung. Salah satunya seperti ini, perilaku bertengger yang cukup unik. Lanjut. Nah ini salah satu contoh foto close up, foto detail dari bagian torak dan kepala ya, dari dorsal view, dari punggung lah, dilihat dari punggung. Nah, dari segi warnanya pun juga terlihat dan detail bentuknya juga terlihat. Nah, ini kombinasi ya. Jadi kombinasi antara sains dan seni mungkin. Lanjut. Nah, ini juga dari sisi yang lain, jenis yang sama. Ya, terlihat bagian mata dan bagian mulutnya. Lanjut. Nah, untuk pengamatan perilaku, nah ini salah satu contoh perilaku tandem. Jadi setelah kawin dia akan meletakkan telur. Jadi beberapa spesies dia meletakkan telur masih ditemani pejantannya. Ini salah satu contoh yang masih ditemani pejantan. Ini kalau dilihat lebih detail, bagian yang bawah ada terlihat bercak kuning di bagian ujung abdomen, ujung perutnya paling ujung bawah. Nah itu adalah telur yang akan diletakkan di air. Ada juga dia yang posisi bertelurnya tidak posisi tandem seperti ini, tapi ditemani di atasnya. Jadi si pejantan terbang di atasnya. Lanjut. Nah, ini sebuah karya. Jadi kalau tadi saya cerita dari hasil penelitian, selain data yang kita dapat dan juga untuk ditulis dalam naskah ilmiah, kami juga mencoba menulis menjadi buku populer, buku sains populer. Jadi
buku sains, memuat materi sains, tapi bisa dinikmati oleh semua orang. Kira-kira ini yang kami susun kemarin dari Toba, dari Danau Toba. Jadi kami eksplor di Danau Toba, bagian timur dan selatan, belum semuanya. Nah, memang luas sekali, itu 1 bulan di sana. Tapi ini nggak hanya capung sebenarnya, tapi saya lihatkan untuk yang capung. Lanjut. Jadi kegiatan ini kami bekerja sama dengan Jasa Tirta. Jasa Tirta 1, kantornya di Malang. Nah ini cover bukunya. Jadi di penelitian ini tidak hanya mengambil data capung, jadi ada burung, herpet, kupu-kupu juga, ada flora juga. Nah lanjut. Di buku ini juga ada gambaran akses kami untuk mendapatkan data dan juga foto. Jadi ada yang kami menyusuri sungai dengan boot untuk mendapatkan foto-foto burung, foto-foto capung, dan data termasuk data yang lain untuk mendapatkan spesimen juga termasuk jalan ke hutan. Jadi di Danau Toba itu dataran tinggi ya. Jadi danaunya itu sendiri, permukaan danaunya sekitar 900 mdpl. Di ya dataran tinggi dingin di sana. Dan hutan di sekitarnya juga termasuk hutan pegunungan. Jadi memang keragaman di sana menarik. Serangga, juga burung, juga mamalia, juga sangat melimpah. Nah, kami untuk mendata keanekaragaman hayati di sana bekerjasama dengan Jasa Tirta. Di ini bagian 1 ya sebenarnya. Jadi nanti mungkin akan ada kelanjutan. Jadi baru di sisi timur dan selatan. Jadi mungkin kalau dibagi wilayah administrasi, jadi di sekitar Danau Toba itu ada sekitar 7 kabupaten yang mengelilingi. Nah ini kami baru eksplor di 3 kabupaten. Silahkan dilanjut. Jadi ada sekitar 66 jenis capung di Danau Toba yang kami temukan. Di antaranya endemik Sumatera. Ini tim kami. Lanjut terus. Ada 66 jenis capung, beberapa endemik, dan ada satu yang unik. Jadi mungkin kalau di Danau Toba, kalau mungkin teman-teman pernah ke sana, ada istilahnya danau di atas danau. Jadi di tengah Danau Toba kan ada Pulau Samosir. Nah di Pulau Samosir itu di tengah-tengahnya juga ada danau lagi. Nah ternyata di situ ada jenis capung. Kami menyusuri Danau Toba hanya ditemukan di situ, di danau di atas danau itu. Karena memang setelah kami review, dia karakteristik habitatnya dia ada di perairan menggenang.
yang memang bisa ditemui di situ. Nanti spesiesnya ada di belakang gambarannya. Ya, Krion. Nah, uh, untuk upaya konservasi capung ini sendiri, uh, mungkin tadi kalau kupu-kupu, Mbak Yuli bisa riring ya, bisa pelihara ulat, ditunggu sampai jadi kupu-kupu gitu. Nah, kalau capung mungkin juga bisa. Jadi teman-teman ngambil naiat, ngambil nimfa di perairan, kemudian bikin kolam, kolam buatan, entah pakai akuarium, pelihara naiat itu, kemudian dikasih karena dia ketika metamorfosis merambat naik, jadi ditunggu sampai dia molting, sampai dia metamorfosis, mungkin juga bisa begitu. Ada satu kesulitan ketika ada pertanyaan begini, gimana caranya menghadirkan capung di rumah kita? Ya, mungkin sebenarnya mirip sama kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu ya kita hadirkan tanaman inangnya. Nah kalau capung kita hadirkan habitatnya. Nah ini tantangannya gitu. Jadi hadirkan kolam yang representatif. Jadi ada tanaman air, disertai tanaman air dan sebisa mungkin mirip dengan habitatnya ketika di alam. Nah itu nanti dengan sendirinya akan datang capung. Ya begitu. Kami dulu pernah mencoba sederhana saja di depan kantor kami di DS menggunakan ember. Ember kami kasih beberapa tanaman air, kasih ikan kecil, ikan cedel itu mungkin kalau sekarang gupi ya. Itu. Nah lama kelamaan capung akan datang sendiri. Padahal itu di tengah kota. Capung akan datang sendiri bertelur di situ, kemudian kami bisa mengamati ada yang bermetamorfosis di malam hari. Nah, mungkin ketika di scale up di skala yang lebih besar, bikin kolam yang lebih besar dengan tanaman air, dengan replikasi habitat yang mirip, mungkin akan bisa datang juga dengan sendirinya capung. Nah, biasanya kalau upaya perlindungannya, upaya konservasi ya menjaga habitatnya supaya tidak rusak karena beberapa jenis capung ada yang sangat sensitif dengan pencemaran. Jadi ada jenis-jenis capung yang dia sensitif dengan pencemaran, pencemaran di air, pencemaran sampah ataupun bahkan gangguan aktivitas manusia. Nah itu tapi ada juga jenis yang dia kosmopolit dan bahkan di yang kita sebut pencerahan pun dia ada dan masih bisa hidup. Nah, silahkan lanjut. Nah ini sebenarnya gambaran buku saja, jadi buku yang kami susun dari Danau Toba. Nah ini gambaran ketika menyusuri hulu Sungai Asahan. Jadi Sungai Asahan itu hulunya Danau Toba. Jadi Danau Toba aliran keluarnya mengalir ke Sungai Asahan. Di bawahnya nanti mengalir Sungai Asahan sampai ke hilir. Ada beberapa listrik mungkin yang terkenal bendungan Sigura-gura. Nah, lanjut. Nah, di sini sebenarnya ada gambaran kami ketika masuk di hutan. Jadi
dan yang sangat berlumut. Nah, ini gambaran di Danau Toba. Eh, Kami ambil 18 titik, sebenarnya lebih. Ya, ini yang kami hitung sebagai data di 18 titik. Jadi di bagian eh, sebelah kanan, di bagian timur ini memang lebih banyak titiknya karena di sini yang pegunungan, jadi di sini banyak air terjun, banyak sungai di dalam hutan, kemudian di dalam Pulau Samosir dan juga eh, di sekitar. Nah, titik yang di sebelah kiri ini juga masih masuk di Kabupaten Samosir. Nah, lanjut, justru di badan danaunya, di tengah-tengah danau, eh, kami tidak ketemu sama capung ya, mungkin nggak di pinggiran ada sih. Kami juga mendata di pinggiran danau karena jenis-jenisnya umum dan kami duga juga jenis-jenisnya akan umum di beberapa pinggiran yang lain. Jadi kami ambil sampel saja. Karena kan untuk pendataan ini memang belum ada data sebelumnya di sana, jadi fokus kami lebih ke eh, diversitasnya. Jadi mencari di berbagai habitat yang berbeda dan di lokasi-lokasi yang hotspot biodiversitasnya. Lanjut. Nah, ini habitat yang kami telusuri. Jadi kami mengkategorikan ada 3 habitat. Jadi ada habitat sungai di dalam hutan, forest stream, kemudian air terjun. Yang ini ternyata unik, jadi beda dengan forest stream. Dia ada area yang terbuka. Kemudian ada habitat perairan menggenang. Nah, di sini kami hadirkan 3 habitat ini, kemudian kami tunjukkan biodiversitas yang ada di ketiganya. Jadi apa saja, terus kemudian perbedaannya bagaimana, nampak di situ. Jadi memang di forest stream kita bisa menemui beberapa jenis endemik di sana yang memang hanya tinggal di dalam hutan. Lanjut. Ya kira-kira begitu gambarannya ketika di dalam hutan, sungai berarus, eh, lumut, batu-batunya batu besar, lumut, ya jelas sangat licin. Nah itu yang kami eh, explore di sana. Ini mungkin di Jawa pun juga ada. Mungkin kalau di sungai di Bengat. Dan ini perjalanan menuju air terjun Dosi sekitar 3 jam. Bedanya seperti ini. Dan di sepanjang perjalanan kami bisa menemukan jenis biodiversitas. Nah itu yang eh, ya dengan perjuangan yang sedemikian bisa mendapatkan hasil yang menarik. Mungkin kalau di luar negeri kayak di Eropa, kayak data atlas capung itu sudah ada ya, sangat jelas dan dia terlihat juga sebarannya, terus per musim bagaimana naik turun populasinya. Nah, mungkin kita juga pengen punya seperti itu di Indonesia, tapi ya ada kesulitannya tersendiri. Ya
untuk jenis-jenis yang dia menghuni di dalam hutan, tentunya kita untuk mendata berkala periodik masuk di dalam hutan itu juga kesulitan tersendiri. Jadi di sini kami juga berpikir bahwa peran teman-teman, entah itu di kampus sebagai peneliti, officially peneliti ya, karena kalian ketika di kampus kan nanti mungkin bisa penelitian untuk skripsi, entah untuk naskah ilmiah. Nah, itu akan menjadi data yang penting ketika itu dikolaborasikan dengan mungkin kami, mungkin juga teman-teman yang di LIPI untuk menjadi sebuah data yang besar, jadi sebuah pengetahuan, dan itu yang ada di Indonesia. Itu menarik. Mungkin kalau sekarang yang update sekarang kan komunitas burung mencoba membuat itu ya, atlas burung Indonesia, dan itu juga sebuah karya yang luar biasa. Dan mungkin capung juga butuh yang seperti itu. Data capung juga kupu-kupu juga yang lainnya. Saya rasa begitu. Nah, ini gambaran capung yang kiri Drepanosticta vito ini. Drepanosticta ini jenis yang endemik. Drepa ini jenis yang endemik di sebuah pulau. Jadi kita ketika ketemu di Drepa di pulau, misal di Pulau Jawa ya dia endemik Jawa. Ya kita ketemu di Sumatera, dia endemik Sumatera. Memang dia tipe penerbang pendek dan sensitif. Ketemunya di dalam hutan. Warnanya hitam di dalam hutan yang gelap, jadi ya kesulitan sendiri untuk menemukan jenis. Kita sedang eksplorasi. Nah, ini nama Drepanota ini juga unik karena menginspirasi pendiri IDS untuk jadi nama anaknya. Nama anaknya dinamakan Drepa. Lanjut. Nah, ketika di Toba kemarin ketemu 7 jenis endemik. Nah, ini beberapa jenis termasuk gambaran dalam buku yang kami susun. Jadi kami di dalam buku hanya menampilkan foto dan identifikasinya. Itu pun juga sedikit dan dia ketemunya di mana. Nah, itu yang coba kami tampilkan lebih ke expose foto. Jadi supaya buku ini tujuannya dulu supaya buku ini bisa dinikmati semuanya. Jadi memang bukan sajian ilmiah yang komprehensif. Lebih menonjolkan ke sisi seni. Lanjut. Nah, ini sisi yang kanan, Asiagrion tiliat ini yang hanya ditemukan di danau di atas danau tadi. Lanjut. Selebihnya jenis-jenis Asiagrion bornins. Ini sudah hampir akhir-akhir ya. Jadi nanti setelah ini akan ada kayaknya poster-poster jenis yang di Danau Toba. Jadi ada 66 spesies. Nah, ini gambaran saja, gambaran kami berproses dari sebuah penelitian. Jadi dari penelitian, dari sebuah aktivitas di lapangan, data kami peroleh data jenis, data habitat, data populasi. Nah, dari data-data tersebut kami ekstrak lagi, kami dapat foto-foto, foto-fotonya kami olah jadi sembilan rupa jadi buku. Ada juga buku yang kami olah menjadi buku tengahnya berisi pengetahuan untuk identifikasi, jadi ada deskripsi untuk identifikasi. Ini memang akan tergantung peruntukan tujuan aktivitas yang dilakukan.
Ini gambaran posternya. Lanjut saja. Pemandangan saja di Danau Toba yang kami hadirkan di buku tersebut. Ini sudah terakhir. Kami punya slogan capung teman kita. Sekian, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemaparan materi yang sangat menarik ya, di mana kita mengetahui perpaduan antara ilmu dalam proses identifikasi bagaimana kemudian dipadukan dengan seni dalam menangkap suatu gambar atau dalam fotografi seperti apa. Nah, untuk fotografi sendiri kan selain mendapatkan gambar yang bagus, yang istilahnya sangat bagus, tapi juga dapat dijadikan dalam membantu proses identifikasi gitu. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kemudian berikutnya di sesi tanya jawab ya. Baik, di sesi tanya jawab ini ternyata antusias para peserta di sini sangat besar ya. Dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Nah, untuk mempermudah pemateri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita singkat terlebih dahulu. Jadi 3 penanya dahulu untuk Kak Yuli nih. Baik, dari Kak Yuli ini ada Mas Nanang Priyono bertanya kepada Kak Yuli, bangga anak-anak muda menekuni serangga. Pengetahuan tersebut bisa berguna di kemudian hari terkait pariwisata. Permasalahannya adalah bagaimana cara memanage menjadi objek wisata karena dalam pengembangannya banyak kendala seperti lingkungan yang sesuai. Ternyata saya prospek dan kendala apa untuk menjadikan serangga tertentu sebagai objek wisata gitu. Mohon maaf, mohon maaf tadi ada kendala. Oke, mohon maaf ada gangguan dari Kak Yuli. Nah, ini nih ada pertanyaan nih dari Mas Anang Priyono. Bangga anak-anak muda menekuni serangga. Pengetahuan tersebut bisa berguna di kemudian hari terkait pariwisata. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara memanage menjadi objek wisata karena dalam pengembangannya banyak kendala seperti musuh alami, inang, dan lingkungan yang sesuai. Pertanyaan saya, prospek dan kendala apa untuk menjadikan serangga tertentu sebagai objek wisata? Gimana ini Kak Yuli? Ya, baik, terima kasih Kak Zaki sudah membacakan pertanyaan. Saya mau coba jawab pertanyaan dari Pak Anang Priyono ya. Jadi saya mohon izin aktif sound aja karena komputernya lagi nggak responding. Oh iya. Jadi untuk prospek dan kendala untuk menjadikan serangga tertentu sebagai objek pariwisata. Nah, jadi memang di Bogor sendiri, Pak, ada satu seperti taman kupu-kupu gitu, taman kupu-kupu. Nah, tapi memang kendalanya itu ya betul, jadi memang terkait musuh alami, inangnya harus tercukupi dan lingkungannya juga harus sesuai. Nah, kalau menurut saya
kalau serangga tertentu dijadikan objek pariwisata itu bukan hal yang utama bagi saya, karena memang kalau memang tujuan utamanya adalah untuk edukasi, boleh, tapi menurut saya kalau untuk objek pariwisata itu yang bukan nomor satu kayak gitu. Kalaupun mau untuk objek pariwisata, mungkin tadi harus bisa konsisten atau mungkin telaten sih, lebih ke telaten untuk menyediakan habitat yang dibutuhkan, baik tanaman inangnya atau mungkin lingkungannya juga harus sesuai, seperti itu. Kalau untuk kendala sudah benar yang disampaikan tadi. Kalau bagi saya, kalau untuk prospek, kalau bagi saya utamanya tadi kalau mau lebih ke edukasi dulu, baru nanti untuk sebagai objek pariwisata setelah edukasi gitu. Jadi bukan yang utama. Mungkin dari saya seperti itu, Kak Zaki. Oke, baik gitu ya. Jadi emang benar-benar kalau emang benar-benar dijadikan sebagai pariwisata itu harus konsisten lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, tapi lebih utamanya mungkin bisa dijadikan sebagai tempat wisata yang lebih edukatif untuk mengedukasi. Iya. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Romi. Buat Kak Yuli, mengingat keragaman spesies kupu-kupu dengan pakan yang berbeda, apakah budidaya monokultur akan mengancam keragaman kupu-kupu atau serangga pada umumnya? Kemudian, apakah sudah ada advokasi ke pemerintah untuk intensifikasi ruang terbuka hijau dengan keragaman tanaman dan integris konservasi serangga di wilayah urban seperti itu? Nah, ini bagaimana, Kak? Ya, terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Kak Romi, mungkin Kak Romi Akbar. Jadi tuh kupu-kupu itu kan kalau kita bilang pakan itu bisa pakan nektar atau pakan ulat. Nah, kalau misalkan monokultur tentu mengancam keragaman kupu-kupu karena kupu-kupu itu dia masing-masing spesies punya preferensi. Preferensi itu artinya kayak kecenderungan suka apa. Misal kalau kita biasa sukanya makan ayam goreng. Kalau misalkan misal anti sayur gitu. Tapi kalau misalkan ayam geprek, ayam bakar, mungkin kita masih bisa toleransi. Tapi kalau misalnya udah beda, dia nggak bisa tuh. Nah, itu disebutnya preferensi. Jadi lebih baik kalau untuk kita bahasnya keanekaragaman, semakin beragam tanaman pakan yang tersedia, maka semakin beragam juga kupu-kupu yang ada di situ. Kan tadi ada tanaman inang untuk larva, atau mungkin tanaman pakan sangat dewasa atau untuk nektar. Kayak gitu. Jadi tentu kalau monokultur, jadi jumlah keragamannya pun rendah seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk advokasi ke pemerintah untuk intensifikasi RTH. Jadi kalau saya kan di Jakarta ya, untuk RTH di Jakarta saya pribadi belum bisa menjawab itu karena memang tidak ada semacam obrolan ke pemerintah gitu untuk RTH yang terkait dengan konservasi serangga di wilayah urban. Tapi kalau untuk saya kurang tahu di UIN Jakarta itu di Ciputat ya. Di Ciputat itu memang ada beberapa mahasiswa gitu yang mungkin saya pernah baca itu penelitiannya tentang kupu-kupu di RTH. Apakah tidak ada tindak lanjutnya atau tidak, saya belum bisa. Tapi memang dari kami yang di kawasan urban sempat melirik ke arah situ. Tapi untuk tindak lebih lanjutnya, saya rasa belum ada kayak gitu. Iya, baik. Jadi mengenai yang tadi ya, jadi dari setiap istilahnya setiap spesies capung pun istilahnya menyukai atau makan di jenis tumbuhan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau ketika menyediakan pakan yang hanya istilahnya satu jenis, maka nanti akan berpengaruh ke keragaman si capung itu sendiri. Ya, garis besar seperti itulah ya. Nah, kemudian untuk mengenai
advokasi ke pemerintahan untuk secara urban tadi dikatakan Kak Yuli belum ada, istilahnya belum ada tindakan yang lebih lanjut gitu kalau di urban itu sendiri gitu Kak ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi satu kali dari Bimantoro kepada Kak Yuli. Apakah ada perbedaan morfologi antara ulat kuku dengan ulat ngengat? Dan apakah semua ulat kuku atau ngengat itu menyebabkan rasa gatal agar saat jalan-jalan di alam bisa lebih membedakan, terutama saat bertemu fase ulat? Itu Kak. Nah, Ya. gimana ini Kak? Ya, makasih Kak Bimantoro dari UNS ya. Boleh minta tolong nggak panitia untuk share yang slide ulet? Saya belum bisa soalnya. Oh, panitia mungkin bisa di-share yang slide-nya Kak Yuli yang bagian ulat-ulat itu. Bisa? Gimana teman-teman? Untuk oke ini. Ya. Mana Yang slide apa ya? yang bagian ada ini ya. ulet-uletnya. Enggak, teman-teman yang bagian ulet-ulet. Uletnya lucu-lucu ini. Sebelah bawah. Bawah lagi, satu lagi. Nah iya, ini untuk ulat kupu-kupu. Jadi untuk ulat kupu-kupu, cara bedain ulat kupu-kupu sama ngengat itu, mungkin kalau kita lebih sering bilang tuh ulat bulu ya, yang banyak gitu ya, rambutnya banyak gitu. Nah kalau untuk ulat kupu-kupu ini dia nggak berbentuk, maksudnya nggak kebanyakan nggak yang berbulu banyak gitu. Nah kalaupun ada, jadi kalau teman-teman zoom dan berani lihat ulat gitu, yang sebelah kiri bawah itu ada Pachyoptera stolochia dan masih satu pakan inang juga dengan Troides. Dia itu nggak struktur tubuhnya tuh nggak yang berambut atau duri tajam. Jadi dia tuh kayak tentakel kayak gitu. Ada juga kalau ulat kupu-kupu ada yang tajam tapi nggak yang tajam banget gitu. Kayak ulatnya Lexia spardalis, atau mungkin teman-teman di rumah ada pohon mangga, teman-teman bisa cari Euthalia. Jadi dia kamuflase banget sama si ruas-ruas daun mangga, dan itu memang dia kayak duri, tapi kalau kena tangan tuh nggak yang menyebabkan gatal atau perih kayak gitu. Terus juga ya lembut gitu loh, kalau dipegang tuh lembut gitu. Terus kalau ulat ngengat, di slide berikutnya kayaknya ada di slide setelah yang ada ulat ngengat, bisa ke bawah. Nah itu, jadi untuk yang ngengat, dia lebih cenderung berambut. Jadi kalau teman-teman lihat yang merah itu, dia banyak banget kumpulan gitu. Dan biasanya kalau ulat ngengat ini yang biasanya ya, yang menyebabkan gatal, perih, yang kayak orang yang dibilang kena ulat bulu tuh ya ulat ngengat itu, kayak gitu. Kemudian kalau yang sebelah paling kiri bawah tuh yang hijau, itu kayak dibilangnya tuh kayak ulat serit. Jadi ini tuh cukup harus hati-hati. Biasanya dia di palem-paleman, atau mungkin yang tidak terlihat kalau kena ini kayak kena jarum gitu loh, tajam dan bisa menyebabkan perih sampai kayak melepuh. Jadi hati-hati. Memang untuk membedakan jarak ini ulat gatal atau enggak, ya
harus sering-sering tanya dulu nih, kira-kira ulet ini gatal atau enggak, atau kalau mau coba sendiri juga boleh. Tapi untuk ulet ngangat juga nggak semuanya gatal. Kalau teman-teman lihat nih yang 3 bawah, dia tuh lembut kok, nggak yang gatal atau berbulu. Jadi memang nggak semua ulet bulu itu adalah ngangat. Tapi ulet ngangat juga ada yang berbulu, ada yang enggak. Kayak gitu. Jadi harus tahu juga sih. Jadi memang PR-nya kita itu ya dari coba atau mungkin dari referensi yang udah ada gitu. Misalnya dari siapa pernah nyobain pegang, nggak kenapa-napa kok gitu. Jadi kalau untuk yang ulet-ulet kupu, insya Allah aman. Kalaupun agak sakit nih kayak ulet yang tengah, yang hitam Hippolymus bolina, itu sakitnya maksudnya ya untuk pertahanan dirinya, kayak kalau perempuan mungkin tahu rasanya kayak ketusuk jarum atau peniti kayak gitu, nggak yang sakit banget kok gitu. Mungkin itu dari saya, Kak Zaki. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin sering jalan-jalan ke alam atau gimana, terus tiba-tiba menemukan ulat, nah, bingung nanti ini ulat apa sih, kupu-kupu atau ngangat gitu. Mungkin bisa dipegang dulu. Kalau misal emang gatel itu, wah ini ngangat. Ya, tapi bisa janganlah. Mungkin kita bisa ngeliat referensi-referensi dari buku atau apa gitu Kak Yulia. Ini Ya. apa gitu biar lebih amannya. Gitu. Tapi emang rata-rata kalau untuk ulat kupu-kupu itu enggak menyebabkan iritasi atau gatal-gatal gitu. Sedangkan untuk ngangat sendiri menyebabkan iritasi. Oke, makasih Kak. Oh ya, coba kita ke pertanyaan buat Mas Agal dulu ya. Jadi ini Mas Agal ada yang tanya dari Sri Yuli. Ini apakah Sri Yuli? Nah ini tanya, cara untuk membuat spesimen capung seperti apa? Terkhusus bagi yang penelitian di tempat yang jauh dan butuh waktu beberapa hari untuk ke laboratorium dan membuat spesimen gitu. Mungkin dari Mas Agal bisa menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu, monggo. Terima kasih. Kalau yang biasa kami lakukan, kami ambil spesimen itu preservasinya menggunakan aseton. Jadi spesimen kita ambil bisa ditaruh di plastik atau yang sering kita kenal ditaruh di papilot. Nah itu spesimennya kita rendam ke dalam cairan aseton. Jadi untuk capung jarum karena dia ukurannya kecil, biasanya 12 jam saja cukup, jangan lama-lama. Kemudian kalau capung biasa, Anisoptera itu ya 24 jam, jadi ditunggu semalaman. Kira-kira begitu. Namun ada juga cara lain, jadi memang banyak cara ya ketika kita mau preservasi. Intinya gini, karena bagian tubuh capung itu juga memiliki organ, jadi itu yang perlu kita beri perlakuan supaya tidak busuk. Karena ketika dia mati nanti akan membusuk. Nah, bisa diberi asetan itu tadi atau mungkin ada yang diberi perlakuan disuntik. Saya belum pernah melakukan yang disuntik, jadi yang sering saya lakukan menggunakan aseton itu. Kemudian ada yang tujuannya untuk insektarium yang dibikin di Bigora itu ada kesulitan sendiri karena nanti kan biasanya ketika sayap capung ditekuk di dalam papilot itu dia kan kaku. Jadi untuk melebarkan sayapnya kalau di kupu-kupu mungkin bisa diuap ya. Mungkin di capung juga bisa, tapi kesulitan sendiri karena nanti sangat mudah patah. Nah, jadi bisa diberi perlakuan dari awal setelah atau mungkin dari awal sudah dibinding, dibentangkan sayapnya. Nah, kira-kira itu. Yang paling mudah saya rasa menggunakan aseton itu. Kemudian penyimpanannya jangan lupa di box
yang tertutup rapat. Jadi usahakan tidak ada udara yang masuk di dalamnya, jadi yang ada sealnya itu. Kemudian diberi silika atau ya supaya tidak berjamur. Karena musuhnya setelah nanti mati, setelah kering, bisa jadi berjamur atau mungkin terserang kutu kecil-kecil. Itu saja. Oke, baik. Jadi ini informasi buat teman-teman ya yang mungkin sedang melakukan penelitian atau apa atau dalam mengkoleksi capung itu sendiri ketika kesulitan dalam mengidentifikasi di lapangan. Nah, itu salah satunya tadi itu dengan merendam di larutan aseton itu dengan prosedur-prosedur yang tadi sudah dipaparkan. Oke, baik. Mas Wisnu, ini ada pertanyaan lagi dari Ilham. Nah, Ilham, saya ingin bertanya dengan Pak Wisnu, apakah masyarakat umum bisa bergabung menjadi anggota IDS? Bagaimana cara bisa bergabung dengan IDS? Kebetulan saya tinggal di Sumatera Utara. Saya sangat tertarik dengan capung, juga kupu-kupu. Mungkin saya bisa bantu untuk sampling dan pengamatan data jenis capung dan kupu-kupu. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam melakukan sampling dan pengambilan data ada menggunakan metode khusus seperti itu? Monggo, ada. Ya, terima kasih atas antusiasnya dari Mas siapa tadi? Dari Sumatera Utara ya. Ya, Mas Luar Ilham. biasa. Jadi tadi saya memberikan beberapa contoh foto capung yang saya dapat dari Kepulauan Mentawai dari Pulau Siberut. Itu saya kemarin bulan Januari ke sana dalam rangka kami bekerja sama dengan Suara mengenalkan capung, bagaimana cara mendata capung, kemudian apa itu capung dari dasar capung, bagaimana capung di sana kepada masyarakat lokal yang benar-benar awam. Nah, kemudian harapannya, masyarakat yang sudah kami beritahu tersebut, kami tinggali kamera. Jadi kemudian mereka yang akan melanjutkan untuk mendata dengan foto. Jadi foto-foto tersebut yang kemudian tim kami bantu untuk identifikasi walaupun dalam perjalanannya juga kesulitan karena di sana kan susah sinyal. Jadi ketika mereka habis dapat foto untuk ngirim foto ke kita juga nunggu 1 bulan mereka ke kota dulu ngirim ke kita. Nah tapi itu yang salah satu yang bisa kita lakukan. Nah gimana caranya untuk bergabung di IDS? Kan kami kan ada di Jogja. Mungkin akan kesulitan ketika remote ya, ketika jarak jauh. Tapi pada prinsipnya teman-teman semua bisa berpartisipasi dalam pengetahuan capung ini, dalam melengkapi pengetahuan capung ini ya dengan mendata, melakukan penelitian sebagai citizen science, sebagai harus punya berstatus sebagai peneliti atau mungkin mahasiswa atau mungkin dosen, saya rasa sangat bisa untuk mendapatkan sebuah data. Jadi mungkin kalau sekarang paling simpel capung itu ditangkap kemudian difoto dengan HP jarak dekat sehingga terlihat detailnya sehingga kami dapat membantu untuk identifikasi. Itu sudah cukup. Biasanya seperti itu yang mudah. Jadi Cek, mohon maaf, Mas Akel, sinyalnya sepertinya ini ya ada gangguan sedikit. Cek. Oke, mungkin
sedang putus koneksi dengan Mas Akal ya sepertinya. Halo. Sudah bisa masuk kah? Mohon maaf tadi internetnya putus. Tes. Iya baik, bisa tadi. Oh ya. Tadi yang pertanyaan mengenai apa? Untuk bergabung di IDS tadi bagaimana Oh ya, terima kasih. Putus. Ya, mohon maaf juga teman-teman tadi internetnya putus. Ya, pada prinsipnya teman-teman bisa berpartisipasi untuk pengetahuan capung di Indonesia, termasuk bekerja sama dengan kami di IDS, dan kami juga sangat terbuka. Berterima kasih sekali ketika ada teman-teman yang antusias untuk melakukan penelitian capung dan mau berbagi dengan kami. Kami pun juga uh, uh, berusaha berbagi apa yang kami punya. Jadi untuk kendala identifikasi kami bisa membantu dengan ya kalau mungkin jarak jauh di Sumatera yang paling mudah saat ini adalah berbagi melalui foto. Jadi, dari foto tersebut kami olah untuk diidentifikasi bisa begitu, atau mungkin kan kalau spesimen sekarang sulit ini prosedurnya. Kelipi itu juga sulit. Jadi saya rasa dengan foto itu jadi lebih simpel, nanti akan ketemu data dan baru dari data itu bisa kita diskusikan untuk dijadikan riset yang lebih lanjut seperti apa. Saya kira begitu. Bisa kontak saya langsung atau mungkin kalau IDS itu juga punya Instagram di Indonesia Dragonfly, Society, dan ya gitu. Oke, baik. Itu tadi ya pertanyaan dari Mas Ilham, di mana kalau misalnya ingin melakukan apa ya kontribusi di IDS, mungkin bisa kontak Mas Akal sendiri. Tadi nomor WA-nya sudah ditulis di kolom chat, atau mungkin bisa menghubungi Instagram di Indonesia Dragonfly Society seperti itu. Nah, mohon maaf masih ada azan. Kita break sebentar terlebih dahulu ya.
Oke, baik. Mohon maaf untuk teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu deh. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya, di mana ada pertanyaan dari Nabilah Rahma pada Mas Agal. Ini izin bertanya, bagaimana tahap dalam pendataan dan pembuatan buku keanekaragaman capung suatu wilayah, dan apa hal yang perlu dipersiapkan seperti itu. Bagaimana Mas Agal? Ya, terima kasih. Sederhana saja, tidak lebih rumit dari mungkin membuat naskah ilmiah ya, atau mungkin jurnal. Saya rasa prosesnya juga sama. Jadi karena ini juga bagian dari ilmu pengetahuan juga, jadi perlu kerangka juga. Jadi untuk melakukan penelitian dan apa hasilnya nanti, hasil yang ingin didapatkan ketika ingin mendapatkan membuat buku, ya berarti kerangka di awal, bagian-bagian yang perlu dipenuhi di buku itu apa. Misal sekarang kayak buku yang tadi saya contohkan adalah buku istilahnya coffee table book ya. Jadi buku walaupun itu dasarnya dari riset, tapi lebih ditonjolkan ke seni fotografi. Jadi dalam riset itu yang perlu kami perhatikan waktu itu adalah pengambilan angle-angle foto yang menarik. Jadi foto-foto yang menarik itu menjadi penting. Nah, ada lagi juga foto untuk buku kebutuhan buku identifikasi. Misal ingin membuat buku keanekaragaman jenis. Nah, itu yang terpenting adalah di perolehan jenis saat riset itu foto-foto masing-masing spesiesnya terpenuhi. Tapi itu ada triknya. Jadi nggak harus foto itu didapatkan di satu lokasi karena mungkin ada kesulitan untuk mendapatkan foto saat kita riset. Misal kita riset hanya 1 bulan di satu lokasi, ada foto-foto yang tidak dapat, padahal ketemu. Kita bisa mengamati jenis tersebut. Nah, kita tidak masalah mendapatkan foto itu dari tempat yang lain asalkan kita bisa memastikan spesiesnya sama, jenisnya sama. Nah, kira-kira begitu. Dari beberapa buku yang kami buat juga itu prosesnya. Jadi ada beberapa foto untuk memenuhi buku tersebut berasal dari tempat lain. Tapi ketika kami riset di tempat itu jelas ada. Jadi data tersebut tidak masalah. Nah, kira-kira begitu. Jadi mungkin tahapannya ya kumpulkan niat dulu, kemudian lakukan penelitian di satu tempat yang mungkin memang direncanakan, data dulu capungnya jenisnya apa saja, kemudian sembari mencari foto, kita ingin buku tentang fotografi atau mungkin sekarang bisa pakai ilustrasi ya, masalah itu.
buat juga deskripsi. Jadi silakan membaca beberapa buku yang sudah ada, mungkin referensi bahasa Inggris. Saya rasa yang banyak variasi itu di referensi luar, jadi itu juga penting untuk dibaca. Kemudian buku-buku yang sudah ada di Indonesia itu dijadikan referensi untuk membuat bahasa yang pas dan menarik. Saya kira begitu ketika di buku. Jadi untuk mengisi konten tersebut ada tulisan, ada foto, dan juga ada alur cerita. Nah, alur cerita ini yang perlu difikirkan di awal. Nah, kira-kira itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Tadi mengenai apa ya? Mempersiapkan gimana dalam proses pembukuan tabung seperti itu. Nah, mohon maaf mungkin buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab karena mungkin terkendala sama waktu. Jadi dari pihak panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk mungkin bisa nanti mungkin bisa diskusi sama pemateri kayak Mas Agal tadi sudah share nomor WA-nya dan mungkin bisa sharing di sana untuk Mbak Yuli mungkin, jadi nanti juga bisa share alamat email atau apa Instagram atau apa sosial media yang dapat dihubungi seperti itu ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk kesimpulannya webinar pada siang hari ini yang pertama untuk materi dari Kak Yuli, serangga merupakan makhluk hidup berukuran relatif kecil, namun memiliki mobilitas tinggi dengan beraneka ragam ordo hingga mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, terutama kupu-kupu termasuk kelas insekta dari ordo Lepidoptera. Untuk Lepidoptera sendiri berasal dari kata lepi yang artinya sisi dan ptera yaitu sayap. Jadi ciri khas dari kupu-kupu atau Lepidoptera ini memiliki sayap yang bersisi seperti itu. Nah, kupu-kupu termasuk serangga metamorfosis secara sempurna ya. Terus sumber makanan kupu-kupu berasal dari tanaman dan tanaman nektar. Nah, terdiri dari famili Papilionidae, Hesperidae, Diodinidae, dan lain sebagainya. Nah, untuk capung sendiri, capung merupakan ke dalam ordo Ordonata. Nah, capung memiliki dari hidup meliputi telur, nimfa, dan capung dewasa. Capung memiliki habitat di berbagai tipe perairan sehingga dapat menjadikan sebagai bioindikator air, kualitas air. Dalam ekosistem sawah, capung dapat berperan sebagai predator untuk mengendalikan hama-hama di area persawahan. Nah, untuk terdapat beberapa capung sensitif terhadap pencemaran, namun ada yang bersifat kosmopolit seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Dari saya kembalikan lagi ke MC pada acara webinar dari sini. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara terakhir, mari kita foto bersama secara virtual yang dipimpin oleh divisi PDD yaitu Alim Aulia Hana. Dimohon untuk para peserta mengaktifkan kameranya.
Dimohon peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih. Apakah sudah ke sana? Udah kok. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap pengurus KSN Kutrik tahun 2020-2021 mengucapkan selamat ulang tahun kepada kelompok studi kami, yaitu KSI Kutrik ke-4 tahun. Terima kasih telah mengajarkan kami banyak hal, dan terima kasih telah memberikan kami jalan. Dan harapan saya untuk Kutrik, semoga semakin sukses untuk kedepannya, menghasilkan karya-karya yang lebih baik, menjadi panutan bagi organisasi lain, dan semoga apa yang belum tersentuhkan Tapi itu Putriku. Selamat ulang tahun yang ke-4 Kutrik. Semoga usia baru ini kamu semakin menjadi organisasi yang eksis dan berprestasi. Suatu kebanggaan bagiku sudah bergabung di Kutrik, dan semoga kita bisa membangun komunikasi yang baik, juga membentuk keluarga yang harmonis. Sekali lagi, selamat ulang tahun Kutrik. Happy birthday KS Kutrik. Semoga selalu maju ke depannya, dan terima kasih sudah memilih kita. Senggol Cukai Kutrik. Semoga di tahun yang keempat ini Kutrik bisa makin aktif, makin berkembang, diminati banyak orang, dikenal banyak orang, dan juga bisa menginspirasi KS-KS yang lainnya. Teruntuk Kutrik, semoga kita tetap satu hati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kutrik yang keempat, semoga semakin jaya dan tetap solid. Sugeng Ambalwarso yang keempat, semoga KS Kutrik semakin jaya dan bisa menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa biologi. Selamat ulang tahun Kutrik yang keempat, semoga kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi, kita bisa jauh lebih bersenang lagi, kita bisa ngadain berbagai macam event yang menarik dan bermanfaat, dan semoga di kemudian hari kita bisa ketemu secara langsung, gak virtual kayak sekarang. Tetap jaya Putriku, tetap semangat, meskipun di ulang tahun Kutrik yang keempat ini, di tahun ini kita gak bisa ngerayain ulang tahun Kutrik bareng-bareng, gak apa-apa. Semoga di ulang tahun Kutrik yang kelima atau di ulang tahun Kutrik yang selanjutnya kita bisa ngerayain ulang tahun Kutrik bareng-bareng dan sama-sama. Happy birthday Kutrik, selamat ulang tahun yang keempat. Semoga Kutrik tetap jaya. Kami dari pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan selamat hari jadi yang keempat untuk kelompok studi entomologi Kutrik. Semoga semakin jaya dan sukses selalu. Semoga semakin solid dan berkembang.
Semoga menjadi KS yang lebih baik ke depannya. Salam lestari, salam konservasi. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari segenap keluarga besar PSU Arwana mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara kepompong yang keempat. Semoga KSE Kutrik semakin sukses, semakin jaya, dan semakin mengudara. Semoga KSE Kutrik dapat menjadi organisasi maupun wadah untuk berbagi, untuk belajar, khususnya dalam bidang entomologi, baik itu mengenai capung, mengenai kupu-kupu, maupun yang lainnya. Serta semoga KSE Kutrik dapat bermanfaat baik bagi pengurus, anggota, maupun masyarakat. Tetap semangat dalam memberikan kontribusi yang nyata yang lebih banyak lagi. Semoga semua harapan dari KSE Kutrik bisa terwujud. Sukses selalu Kutrik. Sukses selalu Kutrik. Halo, kami dari KSK mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kutrik yang keempat. Semoga di luar sana makin banyak orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan berusaha menjaga kelestarian alamnya. Semoga Kutrik semakin berkembang dan dapat menjadi manfaat bagi alam dan sesama. Semoga Kutrik selalu berkarya di bidang konservasi untuk kelestarian alam. Kutrik, krik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda. Saya Wariati. Saya Fadila. Kami selaku perwakilan dari Keluarga Besar Kelompok Studi Odonata MIPA UNY mengucapkan selamat hari jadi yang keempat kepada Kelompok Studi Entomologi Kutrik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Semoga semakin jaya, terus semangat dalam berkarya, dan terus berkontribusi dalam keilmuan